bilang Nathan tidak balik kemarin. Disitulah kita menguji kualitasnya STY dan Erick Thohir. Jangan terlalu memanjakan maksud. Hola netizen yang tercinta. Debat panas terjadi antara pengamat sepak bola Bung Toel dan mantan pelatih timnas futsal Indonesia Coach Justin. Debat itu terjadi dalam sebuah acara yang dipandu oleh Hotman Paris. Seperti diketahui, Bung Toel memang terus konsisten memberi kritikan kepada pelatih Sintayong, sementara Coach Justin berada di kubu seberang. Bung Toel tampak tidak menyukai Sintayong meski banyak orang melihat ada progres positif timnas Indonesia di bawah asuhan STY. Dalam acara yang dipandu Hotman Paris, Bung Toel mengatakan jika PSSI terlalu memanjakan STY, sampai-sampai harus melobi Nathan Cho bisa kembali ke skuad timnas U23 Indonesia untuk berlaga di perempat final Piala Asia U23 Indonesia melawan Korea Selatan. Harusnya tanpa kehadiran Nathan bisa menjadi ujian bagi STY, apakah mampu meloloskan Garuda Muda ke semifinal atau tidak. Ya, begitulah kata Bung Toel. Namun, pernyataan Bung Toel dianggap tidak masuk akal dan mengada-ngada lantaran sudah tidak ada lagi adanya coba-coba. Coach Justin menyatakan kehadiran Nathan menjadi peluang besar timnas Indonesia lolos ke semifinal. Bahkan netizen yang berbakti menganggap Bung Toel sudah secara personal menyerang STY. Bukan lagi soal kinerja keberhasilan STY hingga mengantarkan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia dan 8 besar Piala Asia U23. Di sisi lain, pelatih Haji Santoso mengatakan sampai saat ini STY dianggap sukses menukangi timnas Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kau memang udah gila Toel. Bukan gila lagi, udah iri dengki kali di hatimu itu sama Sintayong. Bisa-bisanya kau mau nge-challenge mainin Nathan Jo apa enggak. Jelas-jelas kita udah mau dapat kita tuh ngejar prestasi biar dapat olimpiade, sampai harus mohon-mohon itu netizen ke officialnya Herenveen itu di Liga Belanda biar balikin Nathan Jo, Pak Erick Thohir juga semua sama ininya biar Nathan Jo balik, malah kau suruh lagi. Nggak usah mainin Nathan Jo buat nge-challenge Sintayongnya bagus apa enggak. Kan udah kelihatan kita tuh masih ada prospek bisa masuk Piala Dunia. Emang sejak kapan negara ini ada prospek buat Piala Dunia? Orang rival kita juga selama ini Thailand, Vietnam, Singapura. Siapa yang pernah nyangka kita bisa bersaing sama Korea Selatan, Jepang? Udah gila di otak itu, hanya kekikiran aja. Selalu aja pelatih lokal kalau dikasih kesempatan yang sama pasti hasilnya sama juga kayak Sintayong. Siapa yang tahu? Waduh, sudah gila. Kalau emang pelatih lokal kita sehebat itu, udah dilirik kali sama Malaysia apa sama Laos. Dah negara-negara yang di bawah kita udah dilirik kali. Manajer di atau pelatih lokal kita nggak ada kan, itu berarti emang kurang. Kalau itu memang udah saklek otakku itu Toel. Dan satu lagi, emang pelatih itu cocok-cocokan. Brazil pemainnya kan pemain kelas dunia semua. Itu ada fase-fasenya emang pelatihnya nggak cocok. Jerman juga kan pernah kan, kau tahu di Piala Dunia walaupun dilangganan juara pernah nggak lolos grup kan. Emang cocok-cocokan pelatih itu. Emang otak kau udah bingung aku sama kau Toel. Gue gak ngerti sih sama pola pikir Bung yang satu ini. Kok bisa dia bikin malu diri dia sendiri dengan pola pikir anehnya itu, dengan logika anehnya dia itu. Gue gak sampai paham sih. Gak masuk dia challenge tuh gimana deh. Giliran di laga uji coba, Sintayong yang coba-coba kalah dibacotin. Giliran di laga resmi, di turnamennya resmi, lu suruh coba-coba buat ngebuktiin kualitas dia. Sintayong tuh kurang ngebuktiin apa lagi dah. Ini ya gua analogiin sederhana aja ya, Bung Toel. Contoh, kita ambil Belgia aja deh. Belgia nih, lo bilang waktu di Belgia di laga resmi misal Euro, terus lo bilang tuh ke pelatih Belgia, lo kalau bisa nggak usah mainin Kevin De Bruyne deh, biar gua tahu kualitas lo tuh gimana. Emang logikanya gitu? Kan enggak, namanya pelatih ya butuh pemain. Sama ini nih analogi satu lagi nih, yang bilang, gue pernah sempet denger lo bilang lawan Vietnam ini menang gara-gara Sintayong apa gara-gara 4
naturalisasi terakhir. Nggak, konsepnya nggak gitu. Pemain sama pelatih itu ya satu tim, mereka saling ngebutuhin. Gua kasih contoh, kemarin City waktu Kevin De Bruyne cedera, Pep gimana? Performa City gimana? Dia sempet tuh beberapa pertandingan nggak menang, nggak ada Kevin De Bruyne waktu dia cedera. Terus lo bilang Pep jelek, kulit pelatih jelek? Ya enggak, logikanya kan Pep butuh Kevin, strateginya Pep itu lebih maksimal dijalanin Kevin, lebih cocok gitu sama Kevin, gitu nggak logikanya? Itu logika sederhana doang. Gua ngerti dah pola pikir lu. Bung Toel, ngerti dah. Sehat-sehat dah. Ini nih yang ditunggu banyak orang, Bung Toel dan Coach Justin dimasukin ke dalam satu room. Dan barusan gue lihat debatnya Coach Justin sama Bung Toel di Metro TV, asli seru abis lihat Bung Toel dibantai Coach Justin. Sedikit gue ambil kesimpulan dari debat tersebut, ya mungkin agak panjang ya. Yang gue lihat Bung Toel ini bukan ke pengamat bola, tapi lebih ke pengamat Sintayong. Karena emang dia itu lebih gencar nyinyir STY dibanding ngomongin sepak bola. Dan yang Toel bilang tentang naturalisasi, jelas mereka bukan naturalisasi, tapi mereka anak-anak hebat yang pulang ke pangkuan bumi pertiwi dengan sebab kecintaan pada tanah air leluhurnya. Jadi stop penggunaan naturalisasi. Mereka semua warga dan bangsa Indonesia. Sama Bung Toel bilang STY terlalu dimanjakan sama PSSI. Sehebat apapun pelatihnya, kalau gak didukung kualitas para pemainnya ya hanya omong kosong. Dan ini bukan tentang ujian pelatih seperti yang Toel bilang, tapi tujuan besar prestasi timnas yang dimana membawa nama negara. Makanya PSSI mengedepankan kebutuhan tim dengan mengupayakan Nathan Joaon untuk bisa bermain. Terus nih yang terakhir, Bung Toel itu berbicara menggunakan sudut pandang kebencian terhadap STY, dan Coach Justin dan Coach Aji Santoso berbicara dengan sudut pandang pelatih. Terus yang lucunya, Bung Toel ditantang melatih klub malah cengengesan. Pendapat kalian gimana yang udah nonton debat di Metro TV? Pantesan banyak orang yang kesel banget sama Bung Toel ini. Gue juga ketika malam lihat nonton dia debat sama Coach Justin, gue juga agak kesel ya. Soalnya dia bilang kita coba aja katanya Sintayong gak memakai Nathan Joaon karena emang dipanggil klub. Terus Erick Thohir pergi ke Belanda untuk lobby supaya Nathan Joaon ini kembali ke timnas dan membela timnas ketika ngelawan Korea Selatan nanti malam ini gitu. Dan dia bilang harus dicoba gitu, harus di-challenge STY main tanpa Nathan Joaon. Kata gue ini orang pendapatnya emang gila gitu, selin. Soalnya ini tuh pertandingan adalah pertandingan penting gitu. Yani ketika kita bisa ngalahin Korea Selatan, ya kita ada kemungkinan gitu untuk bisa main di Olimpiade. Itu adalah impian ya bagi sepak bola kita gitu. Ini malah ada orang pengamat sepak bola yang ngomong kayak gitu, kan ngeselin gitu. Ayo, siapa yang nonton acara ini semalam? Jadi ini tuh acara Hot Room yang dipandu oleh Bang Hotman Paris, dan semalam tuh mengangkat tema tentang sesuatu yang lagi hot banget di Indonesia, yaitu tentang sepak bola, yang dimana tuh pembahasannya tuh mengenai naturalisasi untuk prestasi. Dan narasumber yang dihadirin pun narasumber yang top banget menurut gua. Ada Coach Justin, ada Bung Toel atau Bung Tommy Welly, ada Coach Aji Santoso, dan juga ada Eloko Gonzalez. Dan ada banyak banget opini dan juga pendapat yang disampaikan oleh para narasumber yang hadir, tapi menurut gue ada beberapa opini yang mendapat highlights atau attention paling banyak dari para penonton semalam. Yang pertama itu adalah dari Bung Toel, yang dia bilang kalau Coach ST ini terlalu dimanjakan gitu dengan Pak Erick Thohir, dengan diberinya berbagai macam fasilitas yang bagus dan juga disupport dengan pemain-pemain naturalisasi yang didatangkan oleh Pak Erick Thohir dari luar negeri. Dan juga menurut gua contohnya kemarin itu ketika Nathan udah balik ke Belanda dan dipanggil kembali untuk melanjutkan turnamen di Qatar. Bung Toel ini bilang kalau nggak ada challenge gitu yang bisa diberikan ke STY. Jadi kayak nggak ada tantangan gitu untuk Coach STY. Menurut gua ini tuh turnamen beda ya dengan laga persahabatan atau kayak FIFA Matchday gitu, dan ini tuh ajangnya untuk kita bermain dengan serius dan membuktikan bahwa kita itu layak ada di situ. Bukan kayak laga persahabatan atau uji coba yang konsepnya itu kita bisa mencoba-coba strategi gitu.
bisa bongkar pasang strategi. Dan hal ini pun langsung direspon dengan keras oleh Coach Justin yang bilang bahwa ini tuh turnamen, ini kesempatan kita untuk membuktikan bahwa Indonesia itu bisa. Dan seandainya pun kita punya 11 Messi di tim kita, itu belum tentu kita bisa juara dunia. Dan tidak semudah itu, tidak sesimpel itu. Menurut gua itu adalah dua statement yang mendapat attention paling besar semalam. Nah, kalau menurut kalian nih, kalian lebih pro kemana nih? Kalian lebih pro ke Bung Toel atau lebih pro ke Koci? Tapi ya apapun hasil pembahasan semalam, intinya semoga sepak bola Indonesia bisa lebih baik, lebih maju ke depannya. Dan buat kalian yang punya opini tentang show semalam, coba kalian komen-komen di bawah. Ini paling darah naik kalau liang ngana ngotot protes timnas itu. Timnas kalah, ngana protes. Timnas menang, ngana protes lagi. Mengana itu macam kasih respect apa begitu kah? Bilang Nathan tidak balik kemarin, disitulah kita menguji kualitasnya STY dan Erick Thohir. Jangan terlalu memanjakan. Maksud negara kalau mau maju dalam sepak bola itu fasilitas apa yang dimau oleh pelatih, apa yang diinginkan oleh pelatih. Kalau tong bisa fasilitas, ya tong kasih. Kalau pelatih mau kasih naturalisasi pemain ini supaya meningkatkan kualitas pemain Indonesia, tidak apa-apa. Kan nggak mau, karena rekomendasi orang dari mana kemarin tong ini hati susah ini sudah. Setiap lihat ke sana timnas Indonesia berharap ini, orang coba pikir ya akan tuh kalah sudah, akan tuh ntar lolos. Tapi baru kali ini semangat untuk menonton timnas Indonesia itu dia tinggi. Karena apa? Permainannya sudah bisa 1-2. Biar di depan gawang sudah tidak terlalu banyak lagi egoisnya sudah berkurang karena ada campur naturalisasi. Di belakang juga begitu, tidak ada lagi panik-panik, masih bisa sama seperti yang di Eropa, over kiri kanan masih bagus. Hari ini ngana bilang ngana jangan paling banyak sudah ngana ini. Orang begitu tuh santai dulu. Ini kalau Indonesia, Nathan ada, Justin Hubner ada, terus yang lain ada, dan mendukung kualitas sepak bola Indonesia sampai lolos di final dapat Piala Asia. Ngana mau bicara apa lagi? Manusia paling kalau ngana terpuas dengan timnas Indonesia yang era STY, ngana usul di presiden bilang saya mau bikin satu lagi timnas umur 23, timnas 23B supaya saya yang sendiri. Kalau ngapain bicara banyak ini, terlama main 1 kali kalah, 2 kali kalah, 3 kali kalah, semua masyarakat ini masuk mau mengana di mafafa kalapa dengan papa ngana.